Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, come back again with me. Today we are going to learn about hospital. Hospital is mean rumah sakit. Next, there are many kinds of vocabulary. Selanjutnya, di sini ada beberapa jenis kosakata. Antara lain, doctor, nurse, patient, stethoscope, thermometer, injection, medicine, drugstore, prescription, examine, visit, ambulance, wheelchair. After we know about vocabulary, now we study about simple past tense. Setelah kita tahu tentang macam-macam kosakata, sekarang kita akan belajar tentang simple past tense. Simple past tense itu fungsinya untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Jadi nanti kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Anak-anak, sekarang kalian perhatikan tabel berikut ini. Kita akan belajar tentang bentuk kata kerja. Yang pertama yaitu regular verb, kata kerja yang beraturan, yang mana kata kerjanya diakhiri dengan huruf ed. Kalian perhatikan contoh berikut ini. Examine, jadinya examined. Visit, visit. Watch, watched. Cook, cooked. Receive, received. Learn, learned. Listen, listened. Work, worked. Jadi yang diakhiri dengan huruf ed yaitu berada di verb to, kata kerja bentuk kedua. Sekarang anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Jika ada kata kerja yang diakhiri dengan huruf e, maka di verb to cukup menambahkan huruf d saja tanpa menambah huruf ed. Kemudian jika kata kerja itu diakhiri dengan huruf y, maka huruf y-nya diganti dengan huruf i pada kata kerja bentuk kedua. Contohnya study jadinya studied. Jadi bukan pakai y lagi, cukup pakai menggunakan huruf i. Kemudian yang terakhir, apabila ada huruf vowel dan consonant di akhir dari kata kerja, maka verb to-nya menggunakan tambahan ed. Seperti contoh, stop jadinya stopped. Selanjutnya kita belajar tentang irregular verb. Apa itu irregular verb? Yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Yaitu antara verb 1 dan verb 2 itu berbeda, tidak diakhiri dengan akhiran huruf ed. Contohnya, go, went, sit, sat, run, run, sleep, slept, buy, bought, swim, swam, drink, drank, eat, ate. Untuk menyatakan kejadian yang sudah terjadi, maka bisa menggunakan keterangan waktu sebagai berikut. Anak-anak sekarang perhatikan ya, berikut ini adalah keterangan waktu yang menunjukkan waktu lampau, yaitu yesterday, kemarin, last night, tadi malam, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last week, minggu lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, 5 months ago, 5 bulan yang lalu, 3 years ago, 3 tahun yang lalu, 1 minute ago, 1 menit yang lalu, 2 hours ago, 2 jam yang lalu, in the morning, pagi hari, yesterday morning, kemarin pagi. Jadi untuk yang lalu-lalu bisa menggunakan kata last atau ago. Berikut ini rumus menulis kalimat positif dalam bentuk simple past tense. Jadi jika kalian ingin menulis kalimat dalam bentuk positif yang sudah terjadi atau yang sudah kalian lakukan, bisa menggunakan contoh berikut ini. Yaitu yang pertama rumusnya subject, setelah subject diikutin verb to, kemudian kalian bisa menambahin adverb time. Contohnya, she visited the doctor last night.
dia mengunjungi dokter tadi malam. Di sini ada kata visit, itu verb one dari kata visit. Contoh yang selanjutnya, they ate porridge 2 minutes ago. Mereka makan bubur 2 menit yang lalu. Di situ ada kata ate, berarti itu bentuk verb to dari kata eat. Selanjutnya, rumus simple past tense untuk kalimat negatif, yaitu yang pertama, subject plus didn't plus verb one, kemudian adverb time. Contohnya, she didn't visit the doctor last night. Dia tidak mengunjungi dokter tadi malam. They didn't eat porridge 2 minutes ago. Mereka tidak makan bubur 2 menit yang lalu. Jadi dalam kalimat negatif setelah subjek, kalian bisa menambahkan kata didn't atau did not yang artinya tidak. Selanjutnya, rumus menulis kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu kalimat pertanyaan dalam bentuk simple past tense. Yaitu yang pertama, kalian tulis kata did, setelah itu kalian tulis subjeknya, kemudian verb one, setelah itu kalian bisa menambahin adverb time. Contohnya sebagai berikut. Did she visit the doctor last night? Apakah dia mengunjungi dokter tadi malam? Kemudian, did they eat porridge 2 minutes ago? Apakah mereka makan bubur 2 menit yang lalu? Jadi di sini ketika kalian menggunakan kalimat interrogatif, did-nya ditaruh di depan ya, dan kemudian kalian bisa menggunakan verb one. Kata kerjanya bentuk pertama, bukan bentuk kedua. Okay student, I think it's enough our lesson today. Don't forget to study at home and then see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.